I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita merupakan murid-murid Yesus yang mau belajar firman Tuhan dalam pelajaran sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita senior. Dan minggu pagi ini kita masih tetap belajar dari murid Kristus mengikutnya. Dan sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-8 dengan judul Demi Keselamatan Orang Lain. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 sampai pasal 11 ayat yang pertama. Baik Bapak dan Ibu, saya terus berharap kita semua dalam keadaan sehat. Secara rohani kita semakin mengasihi Kristus, memiliki hubungan yang akrab dengan Dia di dalam doa dan dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya terus berdoa bahwa kita dalam keadaan sehat senantiasa. Di masa wabah penyakit ini, saya terus mengingatkan, saat keluar dari ruangan, kenakanlah masker, dan penggunaan masker yang benar adalah dengan menutupi bagian atas hidung sampai di bawah dagu. Dan seringlah membasuh tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Sekarang kita sering ya berjabat tangan, atau tos, atau bersentuhan tangan, dan ada baiknya setelah itu kita membersihkan tangan kita kembali. Jaga jarak satu dengan yang lain, terutama dengan orang-orang yang belum kita kenal, supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan orang lain pun sehat. Baik Bapak dan Ibu, mari membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 sampai dengan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kita akan membacanya bersama-sama setelah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih minggu pagi ini kami mau belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai pasal 11 ayat yang pertama. Kami mau belajar firman-Mu dengan tema Demi Keselamatan Orang Lain, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup ini demi keselamatan orang lain. Terima kasih Bapa, kami ingin belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya ingin kita membacanya bersama-sama dengan bersuara, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak dan Ibu, ketika kita mempelajari 1 Korintus, berarti kita harus memahami bahwa firman Tuhan ini adalah tulisan Rasul Paulus berupa surat kepada jemaat di Korintus. Dan Roh Kudus menaungi Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya untuk menuliskan apa yang menjadi kehendak Allah bagi jemaat di Korintus saat itu dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan di segala zaman. Baik, kita melihat surat 1 Korintus ditulis setelah Paulus menerima kabar buruk dari orang-orang Kloe tentang timbulnya persoalan-persoalan di dalam jemaat di kota Korintus. Surat ini merupakan surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk menasihati jemaat Korintus dalam mengatasi perpecahan jemaat. Di dalam jemaat itu ada kelompok-kelompok ya yang seharusnya tidak boleh terjadi di dalam gereja Tuhan. Jemaat Korintus memang terdiri dari golongan-golongan, dari suku, dari budaya, dari macam-macam profesi atau pekerjaan. Sayangnya, dalam keberagaman jemaat tersebut, malah timbul perpecahan di antara jemaat. Seharusnya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sebuah gereja
atau jemaat Tuhan tidaklah boleh membuat gereja itu terpecah atau menjadi kelompok-kelompok berdasarkan ras, berdasarkan pendidikan, ataupun berdasarkan hal-hal yang lain lagi. Nah, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa orang Kristen memang tetap bisa jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-10, di situ nasihat. Memang orang Kristen masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kemudian khususnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 11 ayat 1, Paulus memberikan penekanan bahwa yang terpenting dalam segala aktivitas adalah kemuliaan Allah dan demi keselamatan orang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, orang-orang Kristen yang hidup jatuh di dalam dosa harus segera bangkit bertobat supaya dapat menjadi contoh. Orang lain juga bisa mengalami pertobatan dan hidup di dalam Kristus. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berpikir bersama-sama. Setelah kita mengetahui keadaan jemaat di Korintus yang pertama, apakah persoalan yang terjadi dalam sebuah jemaat Kristen? Ada permasalahan, perbedaan pendapat, itu pasti karena orang banyak. Ada permasalahan tentang hubungan sosial satu dengan yang lain. Itu bisa jadi terjadi di dalam sebuah jemaat, ya. Tapi berharap bahwa persoalan-persoalan seperti itu tidaklah dapat memecahkan jemaat dan semua persoalan itu bisa diselesaikan. Yang kedua, bagaimanakah jemaat Kristen mengatasi persoalan yang ada? Mereka harus menyadari bahwa gereja adalah milik Tuhan dan harus diselesaikan bersama-sama di dalam Tuhan dan usahakan tidak ada perpecahan. Baik, pelajaran kita yang berjudul Demi Keselamatan Orang Lain, saya ingin membagi dalam beberapa kebenaran. Yang pertama, kebenaran pertama, demi keselamatan orang lain, orang percaya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Bapak dan Ibu, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu agar ciptaannya memuliakan Dia. Termasuk kita, manusia, yang diciptakan oleh Tuhan harus memuliakan Allah. Dalam pikiran kita, dalam penglihatan kita, dalam perkataan kita, dalam hidup sehari-hari, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah seharusnya memuliakan Dia. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus menggunakan tindakan atau perbuatan sehari-hari yang biasanya manusia lakukan. Apa itu? Makan dan minum. Nah, kata-kata makan dan minum ini mewakili kegiatan rutin dan sederhana yang dilakukan oleh Bapak Ibu saya dan semua manusia yang hidup setiap hari, makan dan minum. Dalam kegiatan itu ada kebebasan bagi setiap orang dan orang lain tidak berhak mengaturnya. Mau makan, mau minum, orang punya hak untuk menentukan bagi dirinya sendiri. Namun, sebagai orang percaya dalam kegiatan rutin yang sederhana dan bebas ini, jemaat Korintus dinasihatkan, diminta oleh Rasul Paulus untuk melakukan segala sesuatunya itu demi kemuliaan Allah. Kebebasan yang dimiliki untuk menentukan sesuatu yang lain, ya, juga harus dipertimbangkan menurut kemuliaan Allah. Jadi misalnya, apakah kelakuan kita yang tidak baik dan menjadi hak kita sebenarnya? Saya punya hak melakukan apapun juga. Nah, apakah ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, itu memuliakan Allah atau tidak? Sekalipun kita merasa itu kebebasan kita. Tapi seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Apakah gaya berpakaian kita merupakan hak kita itu? Saya mau pakai apa? Saya mau bagaimana bentuk pakaian saya? Itu hak. Tetapi apakah hak itu tentang berpakaian itu bisa memuliakan Tuhan atau tidak? Ya kalau tidak, ya jangan dilakukan sekalipun kita punya kebebasan untuk hal itu. Nah, seluruh perbuatan dan perkataan kita tidak boleh berpusat kepada kebebasan pribadi kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan. Jika tidak memuliakan Allah, lebih baik tidak dilakukan. Paulus menekankan prinsip ini agar orang lain mendapat kesempatan untuk diselamatkan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah.
Jadi demi keselamatan orang lain, orang percaya harus melakukan segala sesuatu dalam hidupnya untuk kemuliaan Allah. Kedua, demi keselamatan orang lain, orang percaya dalam menjalani hidupnya tidak boleh menimbulkan syiak bagi orang lain. 1 Korintus 10 ayat 32 mengatakan, janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Demi keselamatan orang lain, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Korintus dan kita sekarang ini bersikap hati-hati untuk tidak menimbulkan syiak bagi orang lain. Nah, apa arti kata syiak itu? Syiak itu merupakan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa karena perilaku atau perbuatan kita yang tidak baik. Nah, Paulus ingin supaya semua orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu membuat contoh hidup yang membuat orang lain juga menjadi percaya dan selamat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh menimbulkan syiak atau perbuatan yang bisa membuat orang lain jatuh dalam dosa kepada orang Yahudi yang belum percaya, orang Yunani yang belum percaya, maupun kepada jemaat Allah yang sudah percaya. Seluruh hidup kita tidak boleh menjadi syiak bagi siapapun juga. Dalam perbuatan makan, minum, dan segala perbuatan yang lain, orang Kristen harus mengusahakan agar perbuatannya itu tidak menyebabkan orang lain berdosa atau perbuatan orang Kristen menjadi syiak bagi orang lain. Nah, orang Kristen harus menjalani kehidupan yang tidak membawa ketersinggungan bagi semua orang. Kita tidak boleh dengan sengaja menyinggung atau bahkan membuat siapapun terjatuh ke dalam dosa. Kadang-kadang kita tidak dapat menghindar orang lain tersinggung, ya. Karena kita harus setia kepada Kristus, itu tidak apa-apa. Kesetiaan kepada Kristus harus di atas hubungan dengan orang lain, ya. Kalau kita memang harus setia kepada Kristus dan orang lain tersinggung, tidak masalah. Karena Kristus yang lebih utama dari siapapun juga. Namun dalam beberapa perkara, kita harus menjalani hidup dengan cara yang positif, supaya orang lain tidak jatuh ke dalam dosa, karena kita menyalahgunakan kebebasan sebagai orang Kristen. Yang ketiga, demi keselamatan orang lain, orang percaya mengorbankan kepentingan pribadinya. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi supaya orang lain mau terima Yesus dalam hidup mereka dan memperoleh keselamatan, kita rela kepentingan-kepentingan pribadi kita dikorbankan. Paulus pernah membahas perihal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Ada jemaat yang berpendapat bahwa semua makanan itu boleh dimakan karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Itu juga dinyatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi dan segala isinya memang milik Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan mereka agar tidak memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala kalau ada orang yang berkeberatan. 1 Korintus 10 ayat 28. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 24, Paulus menulis, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi dalam arti, kita tidak memuaskan ego pribadi kita kalau orang lain memang tidak menyukainya. Ya, itu sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan, tetapi bagi mereka itu keberatan mereka. Nah, sebaiknya kita juga tidak melakukan apa yang menjadi kepentingan kita kalau orang lain menjadi jatuh ke dalam dosa. Nah, prinsip ini diulang di dalam 1 Korintus 10 ayat 33 dengan kalimat yang berbeda. Paulus rela tidak memakan daging yang sudah dipersembahkan berhala, ya, bila ada yang berkeberatan. Ia rela mengorbankan kesenangan pribadinya yang lain agar orang lain senang dan sedapat mungkin beroleh selamat. Tentu saja Paulus tidak mengubah berita Injil, ini yang penting. Berita Injil Kristus tidak boleh kita ubah demi menyenangkan orang lain. Namun dalam perkara-perkara yang tidak prinsip, ya, dan ada kebebasan di dalamnya, Paulus mengutamakan kepentingan orang lain. Orang percaya juga seperti itu, harus mengorbankan kepentingan pribadinya demi keselamatan orang lain. Yang keempat, kebenaran demi keselamatan orang lain, orang percaya harus menjadi pengikut Kristus. Mari lihat 1 Korintus 11 ayat 1.
jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini jangan dibandingkan ketika membaca ayat ini antara pengikut Paulus berbeda dengan pengikut Kristus. Maksudnya bukan demikian. Menjadi pengikut Paulus adalah mengikuti gaya hidup Paulus yang dengan penuh ketaatan dan penyerahan, dia menjadi contoh bagaimana menjadi seorang pengikut Yesus. Jadi ikutlah aku, teladanku dalam mengikut Yesus. Maksudnya demikian, ya. Nah, Paulus dipanggil untuk mengikut Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, kemudian Paulus menghimbau, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Perkataan ini mengajarkan supaya kita mengikuti Paulus dalam hal menjadi seorang pengikut Yesus. Paulus telah meniru Kristus dalam mengabaikan haknya, mengesampingkan kebebasannya, dan membuat pengorbanan yang luar biasa supaya orang bisa diselamatkan. Nah, apapun yang menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa, Paulus dengan sukarela meninggalkannya, supaya dia dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Tindakan itu juga yang telah dilakukan Kristus. Ia mengesampingkan semua hak dan kebebasannya sebagai Allah, dan mengambil rupa seorang hamba, supaya bisa mati demi keselamatan manusia yang berdosa. Jadi Yesus Kristus itu merupakan teladan yang sempurna dari kasih kepada orang lain. Tidak ada pilihan lain. Orang yang beriman kepada Kristus pun harus mengikuti Kristus demi keselamatan orang lain. Sebuah pengajaran yang indah bagi Bapak, Ibu, dan saya demi keselamatan orang lain. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 11 ayat 1, kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita tidak boleh menimbulkan syak. 1 Korintus 10 ayat 32. Kita harus mengorbankan kepentingan pribadi kita. 1 Korintus 10 ayat 33. Dan demi keselamatan orang lain, orang percaya harus menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kita lakukan. Kita merindukan supaya semua orang selamat di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, karena kami diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Kami perlu bertindak demi keselamatan orang lain. Kami perlu menjadi orang-orang yang rela melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Dan kami harus hidup sebagai orang percaya yang tidak menimbulkan syak bagi orang lain. Dan kami harus hidup sebagai orang percaya yang mengorbankan kepentingan pribadi demi keselamatan orang lain. Dan kami perlu menjadi pengikut Kristus, supaya orang lain juga menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapak, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami berdoa supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berkati Bapak dan Ibu yang belajar, berkati kami semua di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the last domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be